Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan MJS Channel. Kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3 di kelas 6. Sumber pembelajaran kali ini diambil dari buku terpadu kurikulum 2013. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulisan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran ketiga ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Kemudian siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Tahukah kamu, tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman. Tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Selain itu, tanaman memiliki manfaat lain, yaitu melindungi kita dari panas matahari. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang disebut dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan
berasal dari induknya. Sekarang amatilah gambar berikut ini. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Carilah informasi dari berbagai sumber. Tuliskan hasilnya di bawah ini. Perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah ada di antaranya yang berkembang biak secara vegetatif? Bagaimana kamu tahu? Sampaikan pengamatanmu kepada guru. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita baca teks berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Dari bacaan tumbuhan sumber kehidupan, carilah ide pokok setiap paragraf. Kembangkan informasi dan ide pokok pada diagram menjadi sebuah tulisan. Serahkan tulisanmu kepada guru. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Apakah ada hal yang masih membingungkan? Apakah yang akan kamu lakukan terkait tanaman sebagai sumber kehidupan?